Salam hati gembira. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan bersama merenungkan bagaimana jika dikarantina Tuhan. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam pembacaan kita, itu memiliki latar belakang manusia jahat di mata Allah. Mereka menjadi penyembah yang tidak menyembah Allah. Tetapi ada satu pribadi di mana Tuhan memilih dia untuk menjadi satu orang yang dipercaya oleh Tuhan meneruskan sebuah generasi. Maka kita tahu ceritanya, Nuh, istri, 3 anak, dan 3 mantunya itu masuk ke Bahtera. Melalui bagian ini, kita akan belajar 3 hal. Bagaimana jika kita dikarantina Tuhan. Yang pertama, taat. Nuh, pada waktu dia hidup, dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, dia memiliki 3 karakter yang menarik. Inilah riwayat Nuh, ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul. Di sini, Allah melihat satu pribadi yang menarik ada pada diri Nuh. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan, itu yang membuat dia menikmati kasih karunia dari Tuhan Allah. Pada waktu menikmati kasih karunia, bukan berarti hidupnya enak-enak saja, tapi ada hal yang perlu dia kerjakan. Maka dia dikarantina di dalam satu kapal yang dia harus buat sendiri, supaya istri, 3 anak, dan 3 mantunya itu dikarantina di tempat tersebut. Hal ini pun sedang terjadi ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana ada perintah entah dari WHO dan khususnya di presiden kita untuk dihimbau kita semua tidak keluar dari rumah. Bagi yang tidak terbiasa bekerja di rumah, yang sukanya ada di luar rumah, ini merupakan satu perjuangan tersendiri. Bisa menjadi tekanan, bisa menjadi penderitaan, tetapi disitulah ada tujuan untuk membuat kita sehat. Demikian pula kalau kita mempelajari apa yang terjadi pada diri Nuh, pada waktu dia diperintahkan untuk membuat kapal, dia taat. Ingat, Nuh tidak tinggal di pesisir pantai, tapi dia tinggal di dataran yang tinggi. Maka pada waktu Nuh mengerjakan, membuat kapal yang besar tersebut, pasti penduduk sekitarnya tahu semua. Dan pasti mereka mengejek Nuh. Tapi Nuh tetap taat. Ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera dan membawa hewan-hewan tertentu beserta keluarganya, maka Nuh tetap taat. Dan pada waktu berada di dalam bahtera tersebut, bukan sesuatu yang mudah, harus dikarantina. Maka T yang kedua, Nuh adalah seorang yang tabah, yang kuat sekali. Di luar perahu tersebut ada tekanan. Pada waktu di dalam, mungkin istri atau anak-anaknya mungkin mengomel, tetapi Nuh adalah pribadi yang tabah. Maka pada waktu dia berada di dalam bahtera tersebut, dia tetap hidup sebagaimana dia adalah pemimpin keluarga. Bukan mudah, bukan? Ketika dikarantina, pada waktu zaman Nuh tidak seperti zaman hari ini. Hari ini kita kalau dikarantina di rumah, kita bisa menikmati dunia luar, mempergunakan jaringan internet. Kita bisa membuka film-film yang tersedia di jaringan internet pula. Pada waktu zaman Nuh, tidak ada listrik. Apalagi untuk menikmati dunia di luar sana, tidak mungkin bisa. Karena itu perahunya tertutup semua, tidak pakai jendela. Karena kaca pada waktu itu belum ada. Maka semuanya tertutup. Tetapi jikalau dia tidak tabah, maka mungkin membuat dirinya memberontak. Mengapa harus seperti ini? Tetapi Nuh tetap tabah. Itu artinya ketika engkau sudah taat kepada Tuhan, bukan selesai, tapi perlu punya ketabahan supaya kita kuat bertahan.
dengan keputusan kita masing-masing. Tapi hal yang ketiga yang menarik, yang kita bisa nikmati dari kisah Nuh ini adalah dia tenang. Waktu berada di dalam bahtera, bukan cuma kuat, hatinya pun akan gelisah. Mengapa harus menghadapi seperti ini? Dia harus melaluinya hari demi hari. Saya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Nuh. Kalau hari ini kita mungkin belum menikmati karantina yang disebut dengan lockdown untuk menutup semua akses untuk masuk ke kota ini, berarti kita masih bisa menikmati hidup kita, masih ada yang bekerja, masih ada yang bisa melakukan apa yang perlu dilakukan di luar. Tetapi memang sekolah atau universitas harus ditutup karena itu bisa dikendalikan. Tetapi ekonomi tidak bisa dikendalikan hanya untuk menutup. Karena semua orang tiap hari butuh makan. Maka kita perlu untuk memikirkan bagaimana supaya pada waktu kita berada di rumah tetap tenang. Kalau tidak tenang, kita ingin keluar, kita gelisah, ada apa ya? Pada waktu tidak tenang, kita akan khawatir. Maka pada waktu kita dikarantina oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, mungkin akibat dosa kita. Kalau kita pernah berbuat dosa, saya tidak tahu, mungkin kau pernah dulu selingkuh, termasuk selingkuh di puncak Himalaya sekalipun. Tuhan Allah tahu. Mungkin kau menyembunyikan dosa, Tuhan Allah tahu. Dosa itu diampuni. Tapi setelah itu, hati-hati, ada karantina. Ketika engkau menghadapi karantina yang Tuhan kerjakan untuk kita masing-masing, di situ bukan gampang, tapi kunci pertama adalah belajar untuk taat. Pada waktu engkau taat, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bukan cuma kita taat, tapi ada hal yang kedua yang perlu kita pikirkan. Kita harus tabah, kita kuat. Jangan jatuh dalam dosa, jangan coba-coba lagi, jangan gampang putus asa. Maka yang ketiga, kita perlu tenang. Karena pada waktu tenang, kita tidak mungkin gampang dihasut oleh orang lain, tidak gampang dihasut oleh suara hati kita yang sudah diganggu oleh suara kegelapan, tidak gampang dihasut oleh kedagingan kita, sehingga kita punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Tiga hal ini ingat baik-baik. Jikalau kita dikarantina oleh Tuhan, ingat yang pertama, kita harus taat, ikuti maunya Tuhan. Pada waktu kita dikarantina oleh Tuhan, ingat yang kedua, kita harus tabah, terus kuat, tetap tegar. Tapi yang ketiga, pada waktu kita sedang dikarantina oleh Tuhan, kita perlu tenang. Pada waktu tenang, engkau bisa berdoa. Pada waktu tenang, engkau bisa mengerti apa rencana Tuhan. Pada waktu kita dikarantina oleh Tuhan, bukan Tuhan itu jahat, tapi Tuhan punya tujuan yang tidak pernah bisa kita pikirkan oleh otak kita yang terbatas oleh ruang dan waktu. Percaya kepada Tuhan, maka hasil akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Salam hati gembira.